Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini saya akan melanjutkan part 3 dari anime yang berjudul KOI KIMO. Nah, daripada berlama-lama langsung saja yuk kita bahas. Di sini Tamaru pergi ke toko buku yang menjual berbagai macam manga. Tapi saat di sana dia tak sengaja bertemu dengan Ryo. Tentu saja itu membuatnya gugup dan ingin bersembunyi saja. Tapi dia ingin sekali membeli series anime keluaran terbaru yang dia suka. Akhirnya dia pun mulai membuat peta sendiri agar nyampat ke tempat tujuan. Tapi saat dia ingin mengambil series anime kesukaannya, dia tak sengaja berpas-pasan dengan Ryo. Tamaru sangat kaget. Tapi Ryo biasa saja. Dia malah memeberikan buku manga yang disukai oleh Tamaru. Ryo juga tak menyangka. Ternyata Tamaru juga membaca seri manga yang sama dengan dirinya. Dan sepertinya mereka mempunyai kesamaan lain. Setelah berbahasa-bagi sedikit akhirnya Tamaru memutuskan untuk langsung pergi dan membayar bukunya. Sementara di tempat lain, ternyata Shima juga berburu seri manga yang dia sukai. Tetapi dia harus diam-diam agar tidak diketahui oleh teman-temannya. Dan tak disangka juga di sana Shima dan Ichika justru bertemu. Keduanya tidak saling mengenal, tetapi berkat anime kesukaan mereka sama, mereka malah tiba-tiba menjadi akrab. Ekspresi keduanya benar-benar mirip seperti yang pernah Ryo katakan. Nah, setelah sedikit mengobrol, Ichika dan Shima pun memutuskan untuk berpisah. Dan di saat pulang ke rumah, Ryo sudah disambut oleh ibu dan adiknya. Ibunya benar-benar sangat sibuk bekerja sehingga mereka jarang sekali bertemu. Di sini Ryo langsung masuk ke kamarnya dan langsung menelpon Ichika. Mereka membahas kegiatan mereka hari ini. Ryo mengatakan kalau dia bertemu dengan kenalannya, dan Ichika juga menceritakan kalau dia bertemu dengan orang baru di toko anime. Dan di obrolan singkat ini Ryo tak lupa mengingatkan Ichika kalau sebentar lagi adalah hari Valentine. Saat di sekolah Ichika menceritakan sumber masalahnya kepada Rini. Setiap harinya Ryo selalu menghitung mundur hari Valentine. Ichika juga sangat bilangung. Hadiah seperti apa yang harus dia berikan ke ada Ryo. Ichika ingin meminta saran Rini. Tapi Rini enggan untuk menolong Ichika. Menurutnya ini adalah hari Valentine. Sebaiknya Ichika mempersembahkan dirinya saja kepada Ryo. Karena Ryo sangat menyukai, tentu saja itu membuat Ichika mengamuk. Wahahaha. Saat pulang sekolah, Ichika bertemu dengan Masuda. Masuda langsung saja mau ngajakin si Ichika makan. Nah, di sini Ichika juga ingin tahu tentang masa lalu Ryo. Ternyata Ryo adalah pria yang populer di kalangan betina. Di hari Valentine dia juga banyak mendapat coklat dari betina. Tapi ada satu coklat yang mengandung banyak rambut. Dan itu membuatnya sangat trauma dengan coklat. Dan di sini Masuda menyarankan agar Ichika jangan memberi Ryo hadiah coklat. Dan setelah mendengar apa yang dikatakan Masuda ini, membuat Ichika semakin dilema dengan hadiah apa yang akan dia berikan kepada Ryo. Dan sementara di tempat lain, Shima juga sudah menyiapkan hadiah Valentine untuk Ryo. Dia sedikit gugup untuk memberikan coklat Valentine ini kepada Ryo. Hari berikutnya adalah hari Valentine. Ryo sudah menunggu Ichika tepat di depan pintu rumahnya. Ichika meminta Ryo untuk menunggunya di rumah. Dan 1, 2, 3, bel rumah langsung berbunyi. Ryo segera membukakan pintu rumah. Ternyata benar itu adalah Ichika. Tetapi Ryo tak membawakan coklat untuk Ryo. Melainkan dia memberikan sebuah pelukan untuk Ryo. Wah, betapa terkejutnya Ryo mendapatkan pelukan dari Ichika. Setelah memberikan pelukan, Ichika segera pergi dari sana. Ryo menjadi seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dia benar-benar tak bisa mengungkapkan rasa bahagianya. Dan saat Rini sudah sampai di sekolah, dia melihat tingkah laku Ichika yang sedikit aneh. Cara bicaranya seperti patah-patah. Tapi di sini Ichika juga tak lupa untuk memberikan hadiah coklat untuk teman-temannya. Kemudian Ichika juga memberikan coklat kepada Tamaru. Coklat ini adalah coklat tanda pertemanan. Sebenarnya Tamaru sangat berat menerima coklat ini, karena dia tak ingin menjadi teman Ichika melainkan dia ingin Ichika jadian dengannya. Tentu saja di sini Ichika sedikit terkejut dengan apa yang dikatakan Tamaru ini, tapi di sini Tamaru juga tidak mau terlalu mendesak Ichika. Dia ingin mendengar jawaban Ichika di saat Ichika sudah siap. Sementara Shima sendiri, dia masih belum memberikan coklat Valentine-nya kepada Ryo. Dia juga sangat terkejut saat temannya mengatakan, kalau Ryo tidak pernah menerima coklat Valentine dari siapapun. Shima sangat grogi. Dia ingin mengganti hadiahnya, tetapi dia juga tak memiliki waktu untuk membeli hadiah baru. Dan mau tidak mau dia akan memberikan hadiah coklat itu kepada Ryo. Di sini dia terus memanggil nama Ryo. Sampai akhirnya Ryo berhasil mendengar dan mereka pun bertemu. Di sini dengan berani Shima memberikan coklat itu kepada Ryo. Dan syukur alhamdulillah Ryo menerima coklat itu. Dan hati Shima sedikit lega. Keesokan harinya, Rini memanggil Tamaru. Dia ingin menanyakan sesuatu kepada Tamaru. Ichika terlihat berbeda setelah hari Valentine. Apakah itu ada hubungannya dengan Tamaru? Tamaru menjawab kalau itu benar. Karena kemarin dia menyatakan perasaannya kepada Ichika. Awalnya dia tak yakin dengan perasaannya. Tetapi dia semakin yakin saat mereka mengunjungi tempat suci kemarin. Tapi menurut Tamaru,
Rini terlalu ikut campur dalam masalah Ichika. Apa yang terjadi kepada Ichika dia selalu ingin tahu. Apakah ini menyangkut kakaknya atau dia memang takut kehilangan sahabatnya? Rini menjawab mungkin karena Ichika selalu bercerita kepadanya, tetapi kali ini Ichika malah diam dan tak cerita kepadanya, dan dia merasa aneh. Hari terus berlalu. Ichika masih dilema. Jawaban apa yang harus dia berikan kepada Tamaru? Dan saat bertemu dengan Ryo pun Ichika menjadi mudah emosi. Mungkin karena dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri, dan tidak mau Ryo ikut campur. Ryo yang tak tahu menau dengan masalah Ichika ini hanya bisa diam. Dia tak bisa membantu apa-apa. Sementara Ichika juga bingung dengan dirinya. Apakah dia memang menyukai Ryo atau tidak? Keesokan harinya, Ichika mengajak Tamaru untuk bertemu. Kemudian mereka akan mengobrol di sebuah taman. Di sini Ichika ingin memberikan jawabannya kepada Tamaru. Menurutnya, Tamaru adalah pria yang baik dan keren. Dia juga senang mempunyai teman seperti Tamaru. Tapi jika mereka jadian sepertinya dia juga tidak akan senang. Nah dari jawaban Ichika ini sudah bisa disimpulkan kalau cinta Tamaru ditolak. Ya Tamaru juga tak bisa berbuat banyak. Tapi dia hanya ingin mereka terlihat biasa saja. Dia tak ingin Ichika menghindarinya. Tapi dia juga ingin menjadi seseorang yang egois. Dia ingin terus mencintai Ichika. Setelah pertemuan ini mereka pun memutuskan untuk pulang saja. Tapi di jalan mereka bertemu dengan Ryo. Tentu saja itu membuat Ryo penasaran. Dia langsung bertanya apakah mereka ini berkencan. Tapi Tamaru meminta Ryo untuk jangan salah sangka. Karena baru saja Ichika menolak cinta Tamaru. Tapi Tamaru juga meminta Ryo untuk jangan membuat Ichika sedih hanya karena satu alasan. Dan setelah mengatakan itu Tamaru memutuskan untuk pulang saja. Dan di sini Ichika mengatakan yang sebenarnya kepada Ryo. Kalau kemarin Tamaru nembak dia, dan hari ini Ichika memberikan jawabannya kepada Tamaru. Dan di sini Ryo baru sadar kalau Ichika bersikap kesal kemarin karena masalah ini. Dan dia merasa tidak cukup dewasa di saat Ichika punya masalahnya sendiri. Keesokan harinya di sekolah, Ichika, Tamaru dan Rini mendapat tugas dari guru sekolah mereka untuk membuat tulisan perpisahan untuk acara kelulusan. Kalau mereka mau, nanti mereka akan mendapatkan imbalannya. Tapi sepanjang kegiatan mereka bertiga ini, tingkah Tamaru dan Ichika terlihat sangat aneh. Nah di sini Tamaru memberitahu Ichika kalau sebenarnya dia sudah memberitahu Rini kalau dia nembak Ichika. Di sini Ichika sedikit khawatir. Dia takut kalau Rini akan marah kepadanya karena dia tidak bercerita kepada Rini. Tapi di sini sikap Rini biasa saja, karena itu hak sahabatnya. Dan di tengah pembuatan tulisan ini juga datanglah Ruri dan Satsuki. Mereka juga ikut membantu membuat tulisan ini. Dan setelah tulisan itu jadi mereka juga mendapatkan imbalan makanan dari guru mereka. Hari selanjutnya, Ichika dan Ryo nongki bareng di sebuah kafe. Ini bukan sekedar nongki, tetapi Ryo berniat untuk membantu Ichika mengerjakan tugas sekolahnya. Walaupun sikap mereka ini sering bertolak belakang karena usia mereka yang jaraknya lumayan jauh. Tetapi Ryo tetap berusaha sabar untuk mendekati Ichika. Malam harinya Ryo ingin menemui teman-temannya untuk minum bareng, tetapi yang datang hanya Shima. Dan ujung-ujungnya mereka pun jadi nongki bareng. Siam juga memberanikan dirinya untuk mengungkapkan perasaannya kepada Ryo. Kalau dia menyukai Ryo, tetapi Ryo tak bisa menerima Shima. Karena dia menyukai teman sekelas adiknya, dia adalah gadis yang disukai oleh Ryo. Tetapi di sini Shima meyakinkan Ryo, jarak usia mereka terlalu jauh. Mungkin saja ke depannya mereka akan kesusahan. Lebih baik Ryo dengannya saja. Nah teman-teman itu tadi adalah part 3 dari anime yang berjudul KOIKIMO. Bagaimana nih menurut kalian, komen di bawah ya. Dan sampai jumpa di part 4 berikutnya, bye.